Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Masrukin dari SMP Negeri 1 Candimulyo, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Magelang. Perkenalkan, nama saya Septiani Rahmawati, saya dari SMP Negeri 1 Candimulyo, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Magelang. Perkenalkan, nama saya Desi Irwanto dari SDN Podosoko, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Magelang. Pada video kali ini, kami akan melaksanakan praktik supervisi demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Septi. Iya, waalaikumsalam Pak Desi. Selamat siang, apakah untuk hari ini Bu Septi akan melaksanakan coaching? Iya, betul sekali Pak, saya nanti siang ini akan melaksanakan coaching dengan Pak Agus, gitu Pak. Oh ya, kalau boleh tahu masalah apa yang akan dibicarakan? Gini Pak, tadi kan untuk permasalahannya saya belum tahu secara pasti dan jelasnya ya Pak ya, tapi saya sudah janjian dengan Pak Agus, tadi sudah tadi pagi beliau WA, katanya ada hal yang ingin dibicarakan tentang mungkin apa, entah unek-unek atau pikiran yang mungkin perasaan gak nyamannya beliau begitu. Nanti mungkin kejelasan informasinya tentang apa nanti pas pelaksanaan coachingnya paling Pak. Oke, baik Bu Septi, dalam kegiatan coaching nanti apa sih yang ingin gali lebih jauh lagi? Yang ingin saya gali gitu nggih Pak, sebenarnya yang inti dari coaching itu sendiri yang ingin saya perdalam gitu ya Pak, yang tentang mendengarkan aktif, terus melakukan kehadiran penuh di mana saya nanti bisa sepenuhnya hadir ketika dalam percakapan coaching ya, bagaimana saya bisa benar-benar mendengarkan coach sepenuh hati tanpa ada gangguan apapun. Terus yang ketiga, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya nanti bisa menggali masalah yang dihadapi oleh coach saya. Selain itu saya berharap nantinya bisa mengarahkan coach supaya bisa mencari tahu sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi gitu Pak. Oke, berarti kompetensi yang Ibu kembangkan dalam coaching ini tadi ada 3 ya? Iya, yang betul pertama sekali. kehadiran penuh, yang kedua kemampuan menyusun pertanyaan yang berbobot, Iya. kemudian yang ketiga mendengarkan aktif ya Bu? Iya, betul sekali Pak. Lanjut pertanyaan berikutnya ya Bu, sebelumnya pelaksanaan coaching. Oke Pak, iya nggak apa-apa. Indikator penyampaian Ibu seperti apa yang untuk mengetahui bahwa kegiatan coaching ini nanti bisa dikaitkan berhasil? Oke, nanti kalau misal saya bisa katakan berhasil kegiatan coaching ini apabila saya melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak ya, saya bisa mengetahui tujuan dan mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi coach. Terus saya juga bisa memunculkan supaya coach ini bisa memunculkan ide-ide dan rencana-rencana yang akan dilakukan sehingga coach ini mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, begitu Pak. Itu mungkin. Oke, baik Bu, luar biasa. Berarti indikator keberhasilannya adalah ketika coach mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya. Iya betul Pak. Kemudian baik mungkin itu dulu saja Bu, silakan bisa dilanjutkan untuk kegiatan coaching. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Pak. Boleh saya ganggu waktunya sebentar Bu? Oh boleh Pak, kira-kira ada apa nih, kayaknya kok serius sekali. Silahkan Pak, kita ngobrol santai saja. Oke. Terima kasih Bu Septi, maaf ya mengganggu waktunya, sekali lagi mohon maaf. Ya, tidak apa Pak Agus, ya tidak mengganggu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin dibicarakan? Kok kelihatannya sangat serius itu loh. Iya Bu, gini, jadi saya ingin cerita dulu ya Bu ya. Iya, boleh. Kemarin itu di sekolah kita kan ada rapat pembagian tugas, pembagian wali kelas dan seterusnya. Nah, saya itu ada hal yang saya kira jadi merasa tidak nyaman menurut saya karena ada salah satu guru yang ditambahi atau dibebani tugas menjadi wali kelas itu intinya protesnya begini,
karena menurut beliau itu dapat kelas yang di dalamnya ada anak-anak yang butuh perhatian khusus, dalam tanda kutip seperti itu. Intinya saya jadi tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan dengan wali kelas tersebut mudah-mudahan dengan saya bertemu dengan Bu Septi ini bisa segera teratasi, begitu Bu. Oke, baik Pak Agus. Semoga dengan pertemuan kali ini kita nanti Pak Agus akan menemukan solusi atas ketidaknyamanan Pak Agus gitu ya, dengan wali kelas tadi yang katanya Iya. Protes Ya. akan pembagian tugas itu Tugas, tadi iya, ya. iya. Semoga nanti saya bisa membantu. Oke, Pak Agus coba ceritakan dulu kira-kira yang membuat Pak Agus itu tidak nyaman, detail kejadiannya itu seperti apa? Gini Bu, jadi kemarin waktu rapat tentang bagian tugas, pembagian wali kelas, bagian kelas, itu kan kita dapat bagian di akhir ya itu ya. Kemudian intinya protesnya begini, beliau itu mendapatkan kelas yang menurut beliau itu adalah kelas yang ada anak-anak itu dalam tanda kutip butuh perhatian khusus. Padahal di sistem kita kan yang sudah berjalan itu bagian kelas itu kan ada prosedurnya macam-macam ya. Ada dari prestasi, ada dari placement test, ada tes bakat minat, ada tes gaya belajar dan seterusnya. Nah, pembagian kelas yang sudah didasari dari hal-hal itu tadi, bahkan kita kan sudah berbicara juga dengan tim yang bekerja sama dengan psikolog ya. Pembagian kelas itu kenapa kok diprotes? Nah itu saya yang dari situ merasa tidak nyaman karena kebetulan juga karena kita dapatnya yang terakhir waktunya kan terus habis itu, waktunya habis, kemudian dari moderator juga karena mungkin kita berjalan waktu rapat itu sudah 3 jam lebih, mungkin sudah capek, kemudian ditutup kan kemarin itu dari moderator, sehingga saya jadi berpikir macam-macam lah seperti itu intinya seperti itu permasalahan saya. Ya, lantas yang masih menjadi tidak nyaman menurut Pak Agus sendiri itu apa ya? Nah itu Bu, apa ya kira-kira ya, saya cuma tidak nyaman. Apa karena ini ya Bu ya, guru tersebut mungkin waktu protes itu karena merasa tidak mampu atau merasa keberatan begitu ya dalam mendampingi kelasnya karena di dalamnya ada anak-anak yang butuh perhatian khusus tadi. Padahal dari pandangan kami ya, kita dan kami maksudnya kan karena banyak tim tadi, dari beberapa pandangan, dari kesiswaan, dari BK, dari tim-tim yang lain itu kan menganggap beliau itu mampu mendampingi siswa-siswa tersebut yang memang ada anak-anak yang butuh perhatian khusus tadi. Oh gitu. Nah dari hasil pembagian atau pengumuman pembagian kelas kemarin, apa sebelumnya sudah dibicarakan dengan guru tersebut Pak? Belum Bu, jadi begini, karena memang kami itu kan punya tim ya. Memang pembagian kelas itu sudah dibicarakan, memang sebelumnya sudah dirapatkan di internal dulu. Kita ada tim kesiswaan, tim BK, tim kurikulum dan seterusnya, tim budaya sekolah juga ada. Kemudian kalau di dalam internal itu memang sudah kita bicarakan, pembagian kelas, pembagian nanti wali kelasnya siapa itu sudah dibicarakan. Intinya menurut hemat saya itu pembagian kelas tersebut sudah dirasa memenuhi dari semua kriteria yang sudah ditetapkan sekolah dan bahkan sudah menerima masukan-masukan dari teman-teman yang lain. Itu Bu, jadi menurut saya sudah pas itu. Oh seperti itu ya masalahnya ya Pak ya. Kalau menurut Pak Agus nih, apakah pembagian kelas itu masih dirasa salah setelah tadi dijelaskan panjang lebar oleh Pak Agus alasannya? Iya, seperti yang barusan saya sampaikan Bu, menurut saya pembagian kelas itu sudah sangat tepat karena sudah menerapkan berbagai hal yang sudah ditetapkan sekolah dan sudah rembukan, juga sudah
menerima beberapa masukan dari beberapa guru atau bahkan banyak guru ya, yang intinya guru itu kan di kelas sebelumnya ya, kelas sebelumnya kita ajak ngobrol ini cocoknya di mana, seperti itu Bu. Iya, jika memang dirasa sudah tepat, apa sih yang kok kayaknya Pak Agus itu masih merasa nggak nyaman, itu apa yang membuat itu? Padahal Ya sudah. itu Bu, saya itu tiba-tiba diprotes di akhir acara rapat, padahal rapat itu tadi sudah saya sampaikan kalau di rapat itu kan karena sudah lelah dan seterusnya, dari moderator langsung ditutup. Nah, itu Bu. Begitu ya. Berarti permasalahannya itu adalah wali kelas yang tidak terima diberikan daftar nama siswa yang dalam tanda kutip adalah anak-anak yang butuh perhatian khusus gitu ya Pak. Ya. Terus kemudian jika Pak Agus sendiri sudah merasa tepat pembagian kelas tersebut, nah guru tersebut juga dirasa mampu oleh teman-teman. Nah, saya kira tidak ada yang salah dalam hal ini gitu ya. Hanya mungkin Pak Agus perlu suatu yang apa namanya ya, agar guru tersebut bisa menerima kelas yang sudah dibagi itu dengan lebih lapang gitu. Nah, hanya kira-kira nih iki cut. Ya, Kak. Nah, ulangi yang dari hanya. Ya. Hanya mungkin Pak Agus perlu suatu apa itu ya namanya agar guru tersebut itu bisa menerima kelas yang sudah dibagi itu dan didampingi dengan lebih baik. Ya itu Bu. Kalau menurut saya guru itu sudah dipandang mampu oleh guru BK. Maksudnya bukan hanya guru BK, sudah dianggap mampu oleh teman-teman kami yang ada di tim, ada di kesiswaan tadi, kesiswaan guru BK dan kurikulum. Bahkan dari teman-teman kami itu juga nantinya jika kok dimintai bantuan, karena mungkin bisa saja guru wali kelas itu merasa perlu dibantu, kami dengan tim itu siap membantu. Begitu Bu. Balik sih. Nah tapi diprotes kemarin itu yang jadi saya itu sedikit merasa nggak nyaman, atau ya tidak hanya sedikit lah, saya agak intinya nggak nyaman itu. Oh, jadi gitu ya Pak Agus ya. Intinya Pak Agus masih belum nyaman dengan wali kelas yang Iya. protes kemarin itu. Padahal Pak Agus kan sudah yakin kalau wali kelas itu yang ditunjuk sudah memiliki kemampuan untuk mendampingi anak-anak yang memang butuh perhatian yang lebih gitu. Nah, mungkin dari situ Pak Agus punya rencana lain untuk nantinya menghilangkan ketidaknyamanan itu. Karena ya ketidaknyamanan itu kan pasti perasaan Pak Agus sendiri gitu kan, karena diprotes tadi. Nah, padahal guru tersebut belum mengetahui maksud-maksud dari pembagian kelas yang sudah dikelola atau dikerjakan oleh tim. Nah, kalau seperti ini kan saya yakin Pak Agus bisa membuat rencana yang nantinya bisa untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan dan bisa diterima oleh wali kelas tersebut. Apa ya Bu ya? Atau mungkin ini ya Bu ya. Karena kemarin kan saya diprotes itu memang saya belum bisa menyampaikan atau mengutarakan apa atau maksud dari pembagian kelas, apa maksud dari wali kelas itu ditunjuk, karena keburu ditutup nggih. Acaranya itu keburu ditutup. Yang sebetulnya memang kami dan tim memandang bahwa wali kelas itu mampu dari sekat Mbak, aku lali. Atau begini ya Bu ya, karena kemarin itu saya diprotes, sementara saya memang belum bisa mengutarakan apa atau maksud pembagian kelas, apa atau maksud wali kelas yang ditunjuk oleh sekolah pada beliau itu. Coba saya nanti akan berbicara dengan wali kelas tersebut bahwa wali kelas tersebut sebenarnya mampu dipandang, mampu untuk mendampingi yang menurut beliau itu ada anak-anak yang butuh perhatian khusus. Nah, itu mungkin nanti saya akan sampaikan ke wali kelas tersebut agar mudah-mudahan nanti wali kelas itu bisa menerima apa yang saya sampaikan itu tadi tentang proses dan seterusnya itu. Ya, kira-kira selain yang
akan dijelaskan tadi ke wali kelas. Nah, Pak Agus mungkin ada tambahan apa yang ingin disampaikan kepada wali kelas tersebut agar beliau mau menerima dengan lebih ikhlas gitu, Pak. Mungkin ini ya Bu ya, saya akan menjelaskan proses dulu. Pembagian kelasnya itu sudah didasari dengan macam-macam dengan aturan yang sudah ditetapkan sekolah. Kemudian mudah-mudahan kalau dengan seperti itu bisa diterima. Begitu kira-kira ya Bu ya. Oh, bagus sekali itu Pak. Pak Agus sudah punya solusi ini sendiri ya, ingin mengatasi masalah dengan wali kelas yang kemarin sudah protes, yang membuat mungkin hati Pak Agus tidak nyaman. Iya, ini Bu Septi. Jadi terus terang saya itu semalam memikirkan itu, saya diprotes, saya jadi nggak nyaman. Tapi setelah saya ngobrol dengan Bu Septi barusan ini, saya kok jadi teriak, oh iya, kenapa kok saya tidak ketemu saja langsung dengan wali kelas itu. Nanti saya ajak ngobrol, saya jelaskan permasalahan-permasalahan kenapa ditunjuk jadi wali kelas, kenapa proses pembagian kelas dan seterusnya itu di akhirnya kelas yang dianggap ada anak-anak dengan butuh perhatian khusus itu diberikan ke beliau. Mungkin itu ya Bu ya. Ya, syukurlah Pak, bagus sekali berarti Bapak sudah merasa lebih lega daripada sebelumnya. Nah, lantas hal yang tadi sudah direncanakan oleh Pak Agus sendiri itu kira-kira kapan akan dilaksanakan gitu Pak? Ya secepatnya Bu, saya akan temui wali kelas tersebut, saya akan jelaskan proses pembagian kelas itu kan memang tidak hanya saya ya. Jadi saya kemarin yang kebetulan hanya yang mengumumkan saya, jadi mungkin saya saja yang merasa tidak nyaman atau yang lain saya tidak tahu. Bahwa bagian kelas itu sudah didasari dengan pertimbangan macam-macam sehingga wali kelas itu dianggap mampu untuk mengatasi anak-anak yang butuh perhatian khusus. Itu ya Bu ya kira-kira ya. Bagus sekali Pak. Nah, kira-kira ada nggak yang dimintai tolong selain Pak Agus nanti yang akan menjelaskan ke wali kelas itu? Ada Bu, nanti terutama saya akan minta bantuan dari tim yang kemarin rapat internal dulu, artinya rapat kecil, ada BK, ada kesiswaan. Nanti saya akan ajak itu untuk sama-sama menemui wali kelas tersebut, menjelaskan proses yang terjadi selama pembagian kelas dan pembagian wali kelas. Mudah-mudahan seperti itu wali kelas tersebut nanti ikhlas ya menerima, kemudian tidak ada masalah lagi, sehingga saya juga nyaman karena kalau sudah saya utarakan mungkin beliau akan menerima dengan lapang dada. Iya. Baiklah Pak Agus. Pak Agus sudah menemukan solusi sendiri atas ketidaknyamanan yang Pak Agus alami dengan teman di sekolah tadi ya Pak ya. Masih ada lagi yang ingin disampaikan Pak Agus? Saya kira untuk saat ini cukup Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk bertemu dengan saya. Hanya kenapa saya kok tadi tidak berpikir seperti itu ya? Mungkin karena saya sudah dihantui oleh rasa tidak nyaman itu. Terima kasih ya Bu Septi ya. Sekali lagi mudah-mudahan dengan saya bertemu masalah ini bisa segera terselesaikan. Ya Pak Agus, sama-sama. Mungkin lain waktu kita bisa bahas lagi ya kalau misal ada masalah-masalah yang nanti sekiranya perlu dibicarakan lebih lanjut gitu ya. Oke. Saya mau izin dulu Bu Septi, saya akan segera menyelesaikan masalah itu, saya akan segera menemui wali kelas itu. Sekian dulu Bu Septi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Agus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Septi? Alhamdulillah sudah selesai kegiatan coachingnya. Iya, alhamdulillah Pak Desi, alhamdulillah sudah selesai tadi. Tadi luar biasa sekali untuk proses coachingnya. Dengan permasalahan yang ada dan solusi yang sudah ditemukan tadi, kemudian berdasarkan hasil coaching tadi, apakah indikator yang ingin dicapai saat awal perbincangan kita tadi sudah tercapai atau belum Bu Septi? Iya Pak Desi, alhamdulillah tadi saya sudah
alhamdulillah tadi ya Pak Agus sudah menyampaikan tentang permasalahan yang beliau hadapi. Terus saya juga sudah mencoba menggali permasalahan yang beliau alami dengan mengajukan beberapa pertanyaan gitu ya Pak. Dan akhirnya Pak Agus bisa menemukan sendiri permasalahan solusi atas masalah yang beliau hadapi tadi gitu. Ya, betul sekali Bu Septi. Tadi saya amati juga bahwa indikator ketercapaian coaching sudah tercapai, kemudian baik sudah mampu menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, kemudian coach bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Nah, iya Pak, ternyata saya bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan baik, alhamdulillah. Berdasarkan hasil observasi terhadap pelaksanaan coaching ini, saya lihat Bu Septi sudah sangat bagus, luar biasa menjadi coach. Kemudian Bu Septi sudah memiliki kompetensi yang sangat bagus untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali permasalahan coach. Kemudian coach tidak perlu kita arahkan, diberi pandangan, tetapi cukup pertanyaan yang baik. Coach sudah mencari solusinya sendiri. Kemudian kita tidak perlu repot-repot berpikir keras mencari solusi. Ternyata kemampuan Ibu dalam membuat pertanyaan berbobot sudah luar biasa. Selain itu sebagai coach, Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif sehingga coach dengan nyaman bisa menyampaikan permasalahannya, kemudian kendala apa sampai menemukan sendiri solusi. Kemudian kompetensi mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melaksanakan kegiatan coaching ini? Iya, dari percakapan dengan Pak Agus tadi, saya merasa sebagai coach masih banyak kekurangan ya Pak ya, terutama dalam menyusun pertanyaan yang berbobot. Nah, sepertinya saya perlu banyak berlatih lagi agar mampu nantinya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih berbobot dan mampu menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh coach saya. Mungkin itu Pak. Untuk bincang-bincang hari ini sungguh luar biasa nggih Bu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin amin Pak. Terima kasih untuk kegiatan supervisi hari ini. Mudah-mudahan nantinya saya akan jauh lebih baik lagi untuk menjadi coach dan melakukan kegiatan coaching untuk teman-teman saya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Septi, bisa lanjutkan ke kegiatan Bu Septi. Iya, terima kasih Pak. Demikian video dari kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.